Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Husain Jumat, kuasa insidentil khusus perkara perdata nomor 24 PDTG 2019 Pengadilan Negeri Labuha. Berdasarkan surat kuasa ini, surat kuasa saya dan surat izin Ketua Pengadilan Negeri Labuha. Jelas ya? Dalam perkara ini, dalam perkara di mana pada tahapan kasasi peninjauan kembali, kami tidak diberikan registrasi perkaranya kepada kami pihak penggugat. Padahal seyogyanya harus sebelum diberikan bukti pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri, mestinya terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak-pihak untuk mempelajari berkas perkara, apalagi naskah memori kasasi atau naskah memori peninjauan kembali. Pihak yang satu harus diberikan kepada pihak berperkara yang lain. Tetapi sama sekali tidak pernah tiba-tiba telah adanya putusan Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan tanda tanya. Ada keganjilan dari tanda tanya inilah sehingga kami pihak penggugat melakukan pengkajian, karena menurut Panitera Pengadilan Negeri Labuha bahwa pengiriman berkas perkara PK pada tanggal 8 November 2021 ternyata ketika kami menanyakan kepada kantor pos Republik Indonesia di Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, tidak pernah ada pengiriman berkas perkara tersebut. Berdasarkan daftar paket yang diprint oleh Kepala Kantor Pos yang diberikan kepada kami, ternyata pada tanggal 8 November 2021 tidak terdaftar. Bahwa demikian sesuai dengan kejadian tanggal 2 April 2022 ketika kami menanyakan pemberitahuan nomor registrasi perkara PK, pemberitahuan tentang registrasi perkara dimaksud, dan dikatakan bahwa proses perkara peninjauan kembali itu memakan waktu 2 sampai 3 tahun. Sedangkan tiba-tiba berselang 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 4 April 2022, telah adanya putusan PK tersebut. Jadi tidak ada salahnya penggugat menduga bahwa putusan PK tersebut bukanlah datang dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, tetapi direkayasa oleh Pengadilan Negeri itu sendiri. Sehingga timbul pertanyaan, ada dugaan atau adanya indikasi
bahwa hal ini baik putusan kasasi maupun putusan peninjauan kembali merupakan suatu putusan yang direkayasa oleh Pengadilan Negeri Labuha itu sendiri. Lebih mencolok lagi tentang pertimbangan hukum, putusan Mahkamah Agung 3657K garing PDT garing 2020 tersebut di atas, jika dicermati secara teliti, maka terlihat dengan jelas sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal apa saja yang mengakibatkan ditolaknya gugatan penggugat dalam perkara akuo. Sementara di dalam konsiderans putusan Mahkamah Agung tersebut tidak pernah ada dipertimbangkan tentang kelemahan, kekurangan gugatan dalam perkara akuo. Dalam hal ini, keputusan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu sendiri yang menentukan bahwa jika konsiderans suatu putusan yang tidak lengkap, maka diancam dengan pembatalan putusan tersebut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itulah, maka patut diduga adanya indikasi suatu putusan yang direkayasa oleh Pengadilan Negeri itu sendiri. Berdasarkan hal-hal yang kami lakukan di atas, untuk kiranya lebih memperjelas tentang fakta-fakta sesuai laporan kami tersebut, kiranya Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dapat memahami tentang apa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung. Bahwa putusan suatu perkara yang diktumnya jika gugatan ditolak berarti penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalam perkara ini sangat gamblang, tegas dan jelas penggugat sangat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, yaitu baik menyangkut luas tanahnya maupun berbagai jenis tanaman milik penggugat. Demikian pula batas-batas tanah kebun yang digusur secara arogan dan sangat melawan hukum oleh tergugat pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Tergugat selain tidak mampu membantah dalil-dalil gugatan, bahkan mengakuinya dan tidak mampu membuktikan sangkalannya sehingga membuktikan dugaan adanya keberpihakan pengadilan hakim terhadap tergugat pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Dan perlu kami sampaikan bahwa BPN Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan tidak mengukur seluruhnya tanah lahan kebun penggugat, padahal telah ada alas hukum berupa surat keterangan dari pemerintah desa keputusan. Ini jelas-jelas terjadi perampasan tanah lahan kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa terhadap putusan ini kami secara resmi telah melaporkan para hakim ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2022 berdasarkan bukti tanda terima surat laporan pengaduan, dan kedua tanda terima surat ke
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 7 bulan 7 2022. Yang ketiga, Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta Pusat tanggal 6 Juli 2022. Yang keempat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 6 Juli 2022. Dan yang kelima, Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Pengawasan tertanggal 6 Juli 2022. Yang ketujuh, keenam, tanda terima penyerahan surat ke Komisi Yudisial Republik Indonesia tertanggal 6 Juli 2022. Dan yang kedelapan, tanda bukti terima surat oleh Kemenko Polhukam Republik Indonesia di Jakarta. Bagi pihak-pihak yang telah terima surat laporan pengaduan kami, diharapkan agar membuka secara baik dan transparan supaya masyarakat mendapat kepuasan seperti apa hukum yang berlaku di Indonesia ini. Yang berikut, kuasa penggugat menyampaikan dalam perkara ini, tergugat pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan kuasakan 7 pengacara, 4 dari pengacara negara, itu dari kejaksaan, ditambah 3 orang dari Kabak Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Ini salah satu bentuk yang diarahkan kekuatannya untuk melawan penggugat sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.